yaitu Romawi, Prancis, Belanda itu tentang modern. Itu mulai pergantian hari itu dimulai dari jam berapa? 12 malam pergantian hari. Tradisi Yahudi sampai sekarang menggunakan pergantian hari jam matahari terbenam, maka pergantian hari sesuai dengan kitab Kejadian 1 ayat 5. Tuhan berkata kenapa? Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang petang. Pergantian hari dimulai dari petang. Kita menggunakan apa? Kalender apa? Romawi. Kalau di dalam Yohanes 19 ayat 14 menyatakan pada waktu itu kira-kira jam 12 Yesus diadili. Jam 12 itu apa? Itu Yohanes menulis menggunakan kalender Romawi. Maka dimulai dengan sekitar pukul 6 yaitu jam 6 pagi. Yesus diadili, disidangkan. Nah kalau tradisi Yahudi itu kalau kita melihat untuk sekarang pun kalau dalam sejarah itu tidak ada jam 6 pagi. Dia harus pada sedikit itu jam 8 pagi sesuai dengan jam kerja. Mereka karena apa? Mereka melihat Yesus melakukan mujizat, melakukan pelajaran yang luar biasa. Mereka sangat iri. Orang-orang beragama itu sangat iri dengan pelayanan Yesus. Maka Yesus harus disalibkan. Di mana manusia yang berkata dan diampuni? Manusia mana yang bisa mengatakan dosa mengampuni selain itu? Mereka tidak terima. Para imam-imam ini namanya sendiri. Para imam yang aturan agama, aturan hukum tradisi Yahudi adalah imam yang sebenarnya Sanhedrin. Itu ada imam 70 orang. Pemimpinnya pada waktu itu adalah Kayafas. Kayafas pemimpinnya yang lain seperti guru besar Gamaliel, Nikodemus, Yusuf Arimatea itu para imam. Oke, kita belajar lagi kan? Agak banyak sebetulnya. Saya tidak ada foto yang tapi saya foto yang lain saja. Kita buka Alkitab kita. Matius ini Matius 18 ayat 21-22 nanti kita lanjutkan lagi. Tema hari ini tentang sebuah pengampunan. Jadi kita sudah tahu Yesus mati itu untuk apa? Menebus dosa manusia, mengampuni dosa manusia. Kita belajar dari sini tentang sebuah pengampunan perumpamaan yang Yesus ajarkan. Di dalam Injil Matius 18 ayat 21 dan 22 nanti baru kita lanjutkan lagi. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Oke, nah, pada waktu itu Yesus menawarkan kalau ada orang yang datang kepada dia terus berbuat salah atau berbuat dosa, berapa kali saya mengampuni? Yesus bilang apa? Dia tawarkan kepada Yesus, saya mengampuni itu 7 kali. Tapi Yesus bilang apa? 70 kali. Yesus tambahkan lagi 7 tambah berapa? 70. Kenapa ada 70? Nah, kita akan dari tentang 70 ini. Sebenarnya tradisi Yahudi, orang kalau berbuat salah itu hanya batas 3 kali. Betul malam. Kalau suruh, ya kita Indonesia mau bekerja, lu sudah salah, itu orang berkali 1 kali, kedua kali, sampai ketiga kali, pecah. Tidak ada
Makanya Petrus menanyakan berapa kali? 3 kali. Tetapi Petrus menawarkan 7 kali. Artinya sempurna. Luar biasa saudara. Petrus benar-benar. Petrus bilang jangan 7 kali, tambahkan 70. Jadi 70 kali 7. Nah, itu kalau kita melihat itu adalah seperti angka di matematika begitu. Jadi 70 kali 7 itu 490. Sebenarnya itu adalah simbol. Secara itu adalah simbol saja. Jadi angka itu bukan berbicara tentang matematika, tetapi berbicara tentang simbol. Nah, kata 490, 70 kali 7 berarti 490. Itu namanya bahasa Ibrani-nya tamim. Apa? Tamim. Tamim itu apa? Sempurna atau utuh, tidak bercacat. Tamim itu apa? Sempurna, sempurna, utuh, tidak bercacat. Nah, kenapa Yesus mengambil angka 70? Ini menarik sekali. Angka 70 itu penyempurna Yesus itu menunjukkan hanya kepada satu orang. Petrus hanya diterima kepada satu orang, karena dia hanya ada 7. Kata orang bertanya dari saya, berapa kali aku menyebut Petrus orang berapa? 7 kali. Tetapi Yesus tambahkan angka nomor, jadi 70. Berarti bukan ditujukan kepada satu orang, tetapi semua orang. Itu adalah kelaparan di Mesir selama berapa tahun? 7 tahun. Keturunannya kepada berapa jumlah semua? 70 orang. Yang masuk ke Mesir berapa orang? 70 orang. Awalnya bangsa Israel mulai 70 orang mereka masuk ke Mesir karena kelaparan. Yang sudah ada Yusuf. Pada waktu itu Yusuf apa? Dibuang. Di mana? Suruh. Sekali itu apa lagi? Pasti di mana? Sudah di mana lagi apa? Jubahnya itu di sobek-sobek. Kita melihat bahwa anaknya sudah dijual. Waktu itu kelaparan. Bangsa Israel, saudara-saudara yang sudah melakukan kesalahan. Apakah Yusuf dia membalas? Tidak membalas. Itu gambaran Yesus yang dia akan menang 70 kali 7. Tangkap misalnya, kalau kelaparan berapa tahun? Yang masuk ke Mesir berapa orang? Jadi itu sudah berapa? 70 kali 7, 4, 90. Tamim, sempurna, utuh, tidak bercacat. Mereka Yesus tidak membalas apa. Yesus memberikan yang terbaik. Pemimpinnya sama pada waktu itu Yusuf. 70 kali 7. Luar biasa maksudnya. Tuhan mengambil angka 70 ini. Yang kedua, pada waktu Musa ke Gunung Sinai, dia memilih berapa tua? 72 tua. Supaya apa? Melihat atau saksi sendiri bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan di Gunung Sinai. Perwakilan dari apa? 70 orang. Bisa kan? Lalu, nah ini Yesus kasih masuk angka 70 ini. Yang ketiga, dari 12 murid menjadi berapa murid? 70 murid Yesus menunggu. Pemimpinnya siapa? Yesus sendiri. Musa menjadi pemimpin 70 orang itu. Yakub dan anak-anak keluarganya masuk dan pemimpin adalah Yesus. Berapa orang semua? 70 pemimpinnya satu. Lalu kalau sangat ini itu berapa orang semua? 70 orang. Termasuk calon yang terkuat itu adalah Paulus. Paulus cuma tidak jadi 70 orang. Pemimpinnya siapa? Kayafas.
Dan nanti yang menjadi ini adalah Yusuf Arimatea, yang membawa Yesus di itu 70 kali itu sudah dibuat untuk apa? Pengampunan Israel yang besar. Israel dibuang ke perbuangan itu berapa tahun? 70 tahun. Dekat 70 Bapak-Saudara. Israel dibuang ke perbuangan di Babel. Jumlah semua adalah 70 tahun. Akan terjadi pemulihan bangsa Israel. Makanya di dalam Kisah 9 yang kita baca, ini ada 70 dulu. Bahwa ada ampunan yang besar bangsa Israel waktu dibuang di Babel sebanyak selama 70 tahun. Yesus berkata, firman berkata ada berapa? 70 kali 7. Ada atau tidak? Ada perjanjian baru tidak? Ada. Yesus menggunakan angka 70. Angka 70 adalah angka yang sempurna, angka yang mengampuni. Kalau orang yang mengampuni jangan kekerasan, tapi itu ketulusan. Dalam pengampunan itu bukan pakai perasaan, tapi keputusan. Halo, perasaan yang bohong. Perhatikan Yesus. Waktu Petrus menyangka 3 kali, secara manusia dia sudah menyangka. Tapi dia pengampunan Yesus. Yesus sendiri datang ke Petrus. Betul. Dia mengampuni kau tidak ada perasaan, tapi tindakan. 70 kali 7 berarti 90. Dia lakukan yang mana? Di kayu salib. Amin. Jelas di Alkitab itu ada, kita belajar dari 70. Berapa? Itu tidak sempurna. Apakah kita bisa lakukan itu? Sama. Pasti bisa. Bisa bersama ini Bapak Sam ini semua ini. Ini terus kadang-kadang kita mengampuni kalau bertanggung lupa, ya kan? Kalau uang saja ada lagi mau mengampuni. Kita akan belajar. Oke, lanjut lagi ayat yang 23-24 tentang perumpamaan tadi. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah dia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 kali. 10.000 tambah satu ayat lagi. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dia dijual anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergerak hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga dia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, dia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Dia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marah tuannya itu dan menyerahkannya kepada
sampai dia melunaskan seluruh utang. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Amin. Di situ gambarnya perumpamaan tentang kerajaan surga dan seorang raja. Seorang raja itu tujuan kepada Yesus sendiri. Hamba kita. Pada waktu itu seorang hamba di manusia kita itu mempunyai utang itu sebanyak berapa? 10.000 talenta. Berapa? 10.000 talenta. Apakah dia bisa bayar? Dia tidak bisa bayar. Kalau kita mempunyai tekanan antara semua dijual, lu bayar. Dia tidak bisa bayar. 10.000 talenta. Tahu 1 talenta berapa? Satu talenta berapa? Satu talenta 10.000 talenta. Satu talenta itu sama dengan 34 kilogram emas. 1 gram emas itu berapa? 1 juta. 1 juta kali berapa gram? 34 juta. 34 juta itu kali berapa? 10. 3 miliar. Hah? 1 juta kali 34 itu sama dengan berapa? 34 juta kali 1 talenta sama dengan 34 juta kali 10 talenta sama 340 triliun. Berapa? Ada 340 triliun. Itu dosa itu utang. Betul saudara, Pak Poli mungkin kita kerja sebentar aja, 1 miliar saja pensiun. Misalnya mulai kerja di angka umur 25 atau 50 tahun, 50 tahun atau 75 lah. Itu berapa? Misalnya 1 miliar berapa? 50 miliar. Oke, kalau miliar 1 tahun, paling 100 miliar. Ini triliun, 380 triliun. Cek saja. Bisa bersoalnya. Makanya angka 70, batas umur manusia orang kami 7 juta. Tuhan itu tidak akan sembari mengungkapkan suatu perkataan. Semua punya arti, punya makna. Angka 70. Betul. Selama kita masih mengampuni itu terus menerus. 7 kali 1 ini terus menerus. Misalkan kata harusnya mengampuni setiap hari atau pemimpin. Kita tidak bisa berpikir, kita ini pasti ada kesalahan. Kita tetap ibadah, tinggal di rumah Tuhan, ada perubahan. Ada orang menyakiti kita, bukan banyak masalah, tapi keputusan. Halo, bisa 300 orang kayak sekarang Indonesia sekali pantas itu hanya berapa? 20 triliun, 30 triliun. Itu kaya, pasti yang lain juga ada. Lukas itu serasa gila. Ini Tuhan bayar, lunas yang menunggunya, lunas. Dia apa? Saya. Ada sebenarnya 3,4,2 paling kita simulasikan 34. Setelah itu seorang hamba yang sudah dibayar lunas Tuhan, raja, dia pergi. Ternyata dia punya saudara ada utang. Berapa? 100 dinar. 1 dinar berapa untuk kerja? Ya harus 100.000 lah. Betul-betul. 100.000 lah untuk kerja sekarang. Kalau lain itu 100. Daripada 50 kali 75. Jumlahnya berapa? 100.000 kali 100 berapa? Hanya 10 juta. Betul-betul. Orang
punya utang 10 juta kepada yang tadi sudah diberikan pengampunan yang besar 3-4 triliun, oleh utang 10 juta dia tidak mengampuni, bahkan dia apa? Memenjarakan orang itu. Bayangkan bersama ya. Itu kalau sudah mengampuni Tuhan, maksudnya begini, biar orang itu kita harus mengampuni. Sedang itu yang kecil, tapi orang ini dalam perumpamaan dia tidak mengampuni. Bahkan orang itu dia membawakan dengan kebenaran. Hanya setelah keluar bicara melakukan kepada raja. Raja itu marah. Saya mengaku di kayu salib. Saya mengampuni engkau dengan dana yang maka akan dipanggil apa? Al-Mojo. Itu apa? Al-Mojo. Mereka makmur. Hidupnya di mana? Jadi itu maksudnya begitu. Kematian Yesus itu mempersiapkan kita. Apa sudah itu dibuka diberi hujah orang yang suka dengan itu. Nomor 12, kemana sudah bisa mengampuni? Tetap mengampuni. Amin. Orang yang mengampuni itu sudah kita buka. Antor dosa kita lunas oleh karya penebusan Yesus. Maka hari apa? Kita cepat saja. Maka wangi yang kita dapat. Kalau biasanya prinsip mengampuni, itu saya mengatakan tentang setiap orang punya persoalan. Prinsip mengampuni ini kalau bagi kita kadang-kadang sulit juga. Makanya orang yang dekat sama kita buat kami sakit sama kita. Kadang-kadang kita mengampuni itu apalagi dia berulang-ulang, betul sama. Kita bisa ingat, kita tidak bisa dilupakan, tapi kita harus mengampuni setiap hari. Supaya apa? Supaya kita tidak ada luka, infeksi hati. Makanya banyak orang sakit itu karena infeksi simpan di hati. Tidak bisa lupa, tapi setiap hari itu harus doa untuk mengampuni, melepaskan supaya tidak ada luka. Karena luka itu sudah ditanggung Yesus. Harus kita pakai pola siapa? Yang pola Yesus. Harus pakai apa? Hati Bapa. Hati Yesus baru bisa. Kalau kita pakai hati sendiri, pikiran sendiri itu sudah ada. Pakai pikiran Yesus. Pakai hati Bapa. Itu pasti bisa. Ingat, hatinya. Tetap pengampunan itu hari demi hari. Setiap hari harus mengenal supaya kita bisa sakit, supaya kita bisa luka. Tidak perlu tulis dia punya teman berdoa bagi dia. Kita melepaskan pengampun. Apakah kita boleh berdoa dengan tidak berdoa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada masalah. Itu kita melepaskan pengampun. Itu. Amin. Ayo bersama saya. Dosa kita tidak. Kalau perjanjian lama, pengampunan dosa itu lewat apa? Setiap kali masuk menggunakan semua orang harus datang menggunakan setiap kali. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus sendiri menjadi baik. Dia sendiri yang mencurahkan darahnya untuk apa? Dosanya di